Halo, teman-teman calon akuntan dan analis keuangan. Oke, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang jujur aja bakal jadi game changer buat karir kalian. Bukan cuma soal gimana cara baca laporan keuangan, tapi gimana cara baca di balik angka-angkanya. Yup, kita akan belajar jadi detektif keuangan dan mencari yang namanya yellow flags, sinyal-sinyal peringatan tersembunyi yang sering banget jadi petunjuk awal kalau ada sesuatu yang nggak beres. Iya kan? Laporan keuangan itu isinya angka, fakta, kelihatannya lurus-lurus aja. Tapi tugas kita tuh bukan cuma jadi kalkulator manusia loh. Skill yang sebenarnya adalah jadi detektif. Gimana caranya kita bisa ngebongkar cerita di balik semua angka itu? Pertanyaannya, gimana kita bisa bedain mana perusahaan yang beneran sehat sama mana yang cuma jago make up laporannya biar kelihatan cantik? Nah, disinilah investigasi kita dimulai. Yuk kita bedah bareng-bareng 3 laporan keuangan utama, laba rugi, neraca, sama arus kas. Kita akan cari petunjuk-petunjuk penting, si yellow flags ini. Siapin kacamata detektif kalian. Oke, ini dia peta investigasi kita. Pertama, kita intip laporan laba rugi. Terus kita selidiki neraca. Setelah itu, kita lacak jejak uang di laporan arus kas. Dan bagian paling serunya nanti di akhir, kita bakal sambungin semua titik buat mecahin misterinya. Satu hal yang penting banget buat diingat. Yellow flag itu bukan lampu merah ya. Ini lebih kayak lampu check engine di dashboard mobil. Lampunya nyala bukan berarti mobilnya bakal meledak detik itu juga kan. Tapi itu sinyal buat kita, mendingan minggir dulu deh cek mesinnya. Ini adalah panggilan buat kita untuk berhenti sejenak dan nanya, tunggu-tunggu, ada apa nih sebenarnya? Oke, kita mulai dari TKP pertama, laporan laba rugi. Kenapa mulai dari sini? Soalnya ini laporan yang paling sering jadi headline berita. Laba perusahaan X meroket, profit anjlok. Nah, justru karena paling disorot, disinilah sering banget ada permainan akuntansi. Dan di mana yellow flags pertama kali berkibar? Jadi, laporan laba rugi ini intinya ya menceritakan seberapa untung sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Gampangnya, pendapatan di paling atas dikurangi semua biaya, sampai akhirnya ketemu laba bersih di paling bawah. Kelihatannya simpel, tapi cerita yang sebenarnya seringkali ngumpet di detail-detail kecil di tengah-tengahnya. Nah, ini dia beberapa yellow flags utama yang wajib kalian perhatikan di laporan laba rugi. Pertama, pertumbuhan pendapatan tiba-tiba melambat drastis. Kenapa nih? Kedua, margin laba kotornya makin tipis. Wah, ini bisa jadi mereka lagi perang harga, alias banting harga. Dan yang ketiga, ini sering banget kejadian. Biaya marketingnya bengkak, tapi kok pendapatannya naiknya segitu-gitu aja? Coba kita bedah yang terakhir tadi ya. Bayangin deh, pendapatan perusahaan cuma naik 10%. Tapi biaya buat jualan dan marketingnya meledak sampai 25%. Ini yellow flag gede banget. Kita harus langsung curiga. Jangan-jangan perusahaan ini lagi beli pertumbuhan. Maksudnya, mereka bakar duit buat iklan yang nggak efektif atau kasih diskon gila-gilaan yang sebenarnya malah ngerugiin. Ini bisa jadi tanda model bisnis mereka tuh nggak sehat buat jangka panjang. Oke, investigasi di laba rugi cukup, sekarang kita pindah ke neraca. Kalau tadi laba rugi itu ibarat film yang nunjukin performa perusahaan, nah neraca ini lebih kayak foto. Jepret. Ini dia, potret keuangan perusahaan di satu waktu tertentu. Di neraca ini, kita ketemu sama rumus sakti akuntansi. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Secara teori sih harusnya seimbang kan? Tapi di balik keseimbangan yang kelihatannya sempurna itu, bisa jadi ada masalah yang lagi ngumpet di dalam komposisi aset dan utangnya. Oke, ini dia beberapa yellow flags paling penting di neraca. Coba perhatiin 2 yang pertama ini krusial banget. Piutang usaha atau persediaan barang dagangannya naik jauh lebih cepat daripada penjualannya. Kok bisa? Ini bisa jadi sinyal masalah serius, dan kita akan bahas kenapa sekarang. Coba deh bayangin, perusahaan laporin penjualan gede banget, laporan laba ruginya kelihatan kinclong, keren kan? Tapi, gimana kalau uang dari penjualan itu ternyata nggak pernah berhasil ditagih? Penjualan itu beneran nyata nggak? Nah, piutang yang bengkak secara nggak wajar ini bisa berarti 2 hal. Entah mereka terlalu maksa jualan ke pelanggan yang sebenarnya nggak mampu bayar, atau ya simpelnya tim penagihannya jelek. Jangan lupa, pada akhirnya, cash is king. Dan ngomong-ngomong soal kas, ini nyambung banget ke laporan kita yang ketiga. Laporan yang bisa dibilang paling jujur dari semuanya, laporan arus kas. Kenapa paling jujur? Karena laporan ini susah banget dimanipulasi pakai trik-trik akuntansi. Di sini, yang dihitung cuma satu, duit beneran yang masuk dan duit beneran yang keluar. Titik.
Laporan arus kas ini ada 3 bagian, dari operasi, investasi, sama pendanaan. Tapi buat kita sebagai analis, bagian yang paling penting, yang harus distabilo, adalah arus kas dari operasi. Kenapa? Soalnya ini nunjukin apakah bisnis utama perusahaan itu beneran bisa menghasilkan duit, atau cuma kelihatannya sibuk doang tapi nggak ada hasilnya. Nah, perhatiin baik-baik ya. Ada beberapa yellow flags di sini, tapi ada satu yang paling penting. Seringkali jadi sinyal peringatan paling kuat, yaitu ketika arus kas dari operasi nilainya lebih rendah secara konsisten dibanding laba bersih yang mereka laporin. Ini penting banget, saking pentingnya kita akan bahas khusus di bagian berikut. Oke, kita udah bedah 3 laporan satu persatu. Sekarang, saatnya kita melakukan tugas analis yang sesungguhnya, menyatukan semua petunjuk. Ini dia momen puncaknya, di mana kita bakal nemuin insight yang paling dalam. Ini kuncinya teman-teman. Kalau kalian cuma boleh ingat satu hal dari pembahasan kita hari ini, tolong ingat ini. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah menganalisis laporan keuangan satu persatu sendirian. Kekuatan kalian sebagai analis itu ada di kemampuan buat ngelihat benang merahnya. Hubungan antara laba rugi, neraca, dan yang terpenting, gimana semua itu nyambung atau malah nggak nyambung ke arus kas. Dan inilah dia, the mother of all yellow flags. Yellow flag terbesar dari semuanya. Yaitu ketika sebuah perusahaan ngelaporin laba bersih yang tinggi, angkanya bagus banget, tapi arus kas dari operasinya malah seret, rendah, atau bahkan minus. Ini pertanda gede banget kalau laba yang mereka pamerin itu mungkin cuma laba di atas kertas, bukan duit beneran yang bisa dibelanjain. Ingat ya, laba yang berkualitas itu adalah laba yang ada wujud kasnya. Ini langsung membawa kita ke pertanyaan seharga jutaan dolar. Kalau perusahaan ngakunya untung gede tapi kantongnya kosong, terus duitnya di mana? Apakah nyangkut di piutang yang nggak bisa ditagih? Atau numpuk jadi barang di gudang yang nggak laku-laku? Nah, kemampuan buat ngejawab pertanyaan ini, inilah yang bedain analis hebat sama sekedar pembaca laporan keuangan biasa. Jadi, ini dia mindset yang perlu kita tanamkan mulai sekarang. Tugas kita sebagai akuntan atau analis itu bukan cuma nyatet atau nerima angka mentah-mentah. Tugas kita itu menginvestigasi, menghubungkan dan mempertanyakan setiap angka. Jadilah detektif keuangan, bukan cuma juru catat. Oke, sebagai penutup, coba deh pikirin ini. Dari semua sinyal yang udah kita bahas barusan, mana nih yang bakal jadi incaran pertama kalian waktu buka laporan keuangan berikutnya? Dengan ngerti soal yellow flags ini, kalian gak lagi cuma ngelihat angka. Kalian akan ngelihat cerita, ngelihat risiko, dan bahkan ngelihat peluang di baliknya. Dan skill itulah yang bakal bikin kalian jadi profesional yang luar biasa.